Halo teman-teman, balik lagi bersama cerita horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang kampung lelembut horor ya. Sebelum cerita aku mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel aku depannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri, dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di desa kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama tempat bagi aku, Simple Man, untuk menyamarkan nama kampung aku sebagai pembuka sajian aku malam ini. Dikarenakan bila aku menunjukkan nama sebenarnya dari kampung aku, takutnya akan membuat aku sendiri sebagai si cerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi atau rahasia aku dan warganya. Di sajian aku malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung dengan jari. Namun sebelum aku mulai, gak ada salahnya buat aku mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, dan aku sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga penghuni alam ini bersama kita. Tamu. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi, tidak ada yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Namanya hampir mirip sama pemilik. Saat itu usia masih terbilang masih muda, berkisar antara 30-an. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan percahayaan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasarannya semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon, menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten nggih, kok ora tau ketok rong kene sampean? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembrani tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembrani menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini.
Tidak percaya, tidak beberapa lama muncul seseorang dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Bagimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Bagimon. Sembrani mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ono opo to le? Kok ono nang kene?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab, suaranya kecil dan tampak sopan. "Kulo diusir Pak kali Maharatu, boten gadah tempat tinggal." Bagimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang mendengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Bagimon memilihnya mendengarkan. "Ngono to. Oh begitu," kata Pak Muslim. "Wes ngene ae. Ya opo nek awakmu tak kei nggon gawe panggonan ben awakmu gak ganggu warga kene." Dalam bahasa Indonesianya, "Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga sini," kata Pak Muslim. Bagimon masih terlihat bingung. "Nggih Pak, yen onten kula purun." "Ono-ono ae," kata Pak Muslim. "Jenenge panggonane sing tak tawarke jenenge Sapi." Dalam bahasa Indonesianya, nama tempat tinggal yang tak tawarin itu Sapi. Bagimon tambah bingung dan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Bagimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbak Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, niki lo tak pendet ke payung. Khawatir nak sampean durung mulai." Dalam bahasa Indonesianya, "Aduh Bapak ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, niki to Pak sing jenenge Sapi kuwi." Dalam bahasa Indonesianya, "Oh ini ya Pak, yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja menghilang. Bagimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama kali dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya yang berbeda dengan Gimon. Pak Muslim terlihat panik. Au tenan setan nih sitok iki, anjing bener setan satu iki," katanya sambil sembrani mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Bagimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal ini di luar nalar seperti ini. "Iki lho Mon, setan iki wis enak tak tawari awake sapi tambah mlebu nggo awakku bojoku. Bojoku iki dikira sapi palingan. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan opo to Pak?" "Lho, dadi awakmu ora roh to sapa sing arep lanang mau iku?" Bagimon menggelengkan kepala. "Iku ngono, guk menungso Mon, iku pocong tekan pabrik gula iku." Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang aku dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, aku nggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila aku berpikir kembali, bagaimana bila aku yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah aku bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini
Aku belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian aku malam ini masih akan sangat panjang karena masih awal sebelum bercerita tentang mereka yang sudah tidak di kampung ini. Hantu Wergoel. Zaman aku masih kecil, aku selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergoel. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin, maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suatu suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergoel yang sudah mengamati. Oke ya, itu tadi cerita dari Kampung Lelembut. Cerita aku mulai. Sebelum cerita aku akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.